Ada banyak jenis tawa dalam kehidupan manusia. Kebanyakan orang menganggap bahwa tawa selalu berkaitan dengan kebahagiaan. Tetapi sebenarnya tawa yang lahir dari sukacita hanyalah sebagian kecil dari berbagai bentuk tawanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal tawa licik, tertawa kecil dengan tatapan penuh siasat, tawa mengejek, tertawa sambil melendahkan orang lain, dan tawa getir, tertawa karena tidak mampu menanggapi keadaan yang terasa begitu absurd. Bahkan ada orang yang karena gangguan batin bertawa tanpa kendali meskipun tidak ada alasan untuk tertawa. Dengan latar belakang inilah sang pengkhotbah berkata bahwa ia pun pernah mengalami tawa yang tidak membawa sukacita, bahkan tawa yang ia sebut sebagai kegilaan. Sang pengkhotbah menceritakan bahwa ia mencoba menguji hatinya dengan mengejar berbagai kesenangan. Ia menikmati tawa dan kegembiraan, memuaskan dirinya dengan anggur, membangun rumah-rumah, kebun anggur, taman, dan kolam-kolam air. Ia memperbanyak hamba, ternak, serta mengumpulkan perak, emas, dan berbagai harta yang berharga. Ia juga memiliki penyanyi-penyanyi dan banyak istri serta selir. Dalam kekayaan dan kemegahan ia melebihi semua orang yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dirinya. Adapun yang diinginkan matanya tidak ia tahan. Namun setelah ia merenungkan semuanya, ia menyimpulkan bahwa semua jernih, payah, dan pencapaian itu pada akhirnya sia-sia, seperti usaha mengejar angin. Salomo menyadari bahwa dalam pencariannya itu ia telah mencoba memahami kehidupan dengan menanggalkan kebijaksanaan sendiri. Ia mengatakan bahwa setelah meneliti berbagai hal di bawah langit dan mencoba memahami pemeliharaan Allah, ia memutuskan untuk menguji dirinya dengan segala kesenangan dunia. Ia menikmati apa yang biasanya dianggap sebagai puncak kenikmatan manusia. Makan, minum, kemewahan, dan kekayaan yang melimpah. Namun di tengah semua itu, ia tetap menyadari bahwa kebijaksanaannya tidak memberi kepuasan sejati. Ketika manusia mengandalkan hikmahnya sendiri dan menjauh dari Allah, bahkan keberhasilan dan kemakmuran tidak mampu mengisi kekosongannya hatinya. Karena itu, sang pengkhotbah berkata, tentang tertawa aku berkata, itu kegilaan. Bahkan hiburan yang biasa dinikmati para raja melihat pertunjukan tertawa dan bersukacita tidak memberikan kepuasan yang sejati. Ia menyadari bahwa tawa seperti itu hanyalah kegembiraan yang kosong. Banyak orang mengira bahwa kegilaan hanya muncul dalam kegagalan dan penderitaan. Tetapi Salomo menemukan bahwa kegilaan juga dapat muncul di tengah kesuksesan dan kemakmuran. Pencarian kesenangan di luar Tuhan tidak pernah membawa kepuasan yang sejati. Tawa yang ditawarkan dunia seringkali hanyalah tawa yang kosong. Sebaliknya, sukacita yang sejati, sukacita yang memberi damai dan kepuasan, hanya ditemukan ketika manusia hidup di dalam Tuhan dan berjalan menurut kehendaknya.